Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sahibil busra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yawmil akhirah. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang kami muliakan Ami Usman atau Usman bin Abdullah bin Yusuf bin Yahya, yang kami hormati, kami muliakan para asatidz, Ustaz Slamet, Ustaz Dasmuri Sikri, Oni Jabar, terus Ustaz Muslimin. Oh, ini Ustaz Muslimin. Saya tuh bertakut-takut muslimin kayak apa. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita semua dipanjangkan umurnya oleh Allah, disehatkan jasadnya bi taatillah wa rasulih, urusannya dimudahkan, rezekinya dilapangkan, dan terus istiqomah membimbing kita semua sampai mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat yang alhamdulillah malam hari ini kita semua berkumpul di majelis yang penuh barokah, di majelis yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di antara kita yang punya hajat-hajatnya segera diijabah oleh Allah. Yang sakit mudah-mudahan segera Allah angkat penyakitnya. Mudah-mudahan rezeki kita diberkahi, dilapangkan oleh Allah. Mudah-mudahan keluarga kita sakinah, mawaddah warahmah, keturunan kita Allah jadikan soleh solehah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini saya bukan mengajar, akan tetapi kita bareng-bareng belajar. Kula belajar, sampean belajar. Duduk ngajar, duduk. Oh ya, karena cita-cita saya ini ya terus-terusan ingin jadi santri. Ya, pengen jadi santri. Enak jadi santri kok. Ya, enak tak beli? Enak. Jare Kanjeng Nabi dodok ning majelis ilmu. Ya, bakatan wis dodok ning majelis ilmu ku ya santri berarti. Yang goleti ilmu, ruru ilmu, duduknya saja di majelis ilmu sa'ah, walaupun sejenak, walaupun sesaat. La tamassu galaman, tidak pegang pulpen, wala taktubu harban, tidak juga menulis walaupun satu huruf. Khairun laka, maka lebih baik bagimu wahai Abdullah bin Mas'ud daripada kamu memerdekakan 1000 budak. Ya, duduknya kita sebentar di majelis ilmu, sesaat di majelis ilmu, paham beli paham, sing penting melu dodok, ngerti beli ngerti, sing penting melu meramaikan majelis ilmu. Ya syukur-syukur paham, tapi aja barlen bubar lalen. Mudah-mudahan paham, mancing hati, mancing otak, mendapatkan ilmu kang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Ini duduk sebentar saja di majelis ilmu lebih baik
daripada memerdekakan 1000 budak. Budak itu ada harganya zaman dahulu. Ya, bukan murahan, mahal. Semakin kuat budak tersebut, harganya semakin mahal. Nah, ini dengan duduknya kita di majelis ilmu tanpa modal, ya, tanpa mengeluarkan biaya yang banyak, tanpa mengeluarkan uang yang begitu besar, tapi alhamdulillah kita mendapatkan sebagaimana orang yang telah memerdekakan 1000 budak. Apa mana ngajine unggal dina, insya Allah nih kene ngaji kosugi kene di anak pengajian mangkat maning, emben anak pengajian mangkat maning, sanggup tak beli? Orang apa sih? Pegel. Orang kaur. Ya, sehingga banyak sekali pahala nanti yang kita kumpulkan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan ini akan menjadi bekal kita, menjadi modal kita untuk bahagia, untuk selamat, untuk senang dunia sampai akhirat. Kata Allah Ta'ala, "Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kalian semua, maka sungguh sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah. Duduknya kita di majelis ilmu termasuk takwa. Salatnya kita berjamaah termasuk takwa. Tidak membicarakan keburukan orang lain termasuk takwa. Membaca ayat-ayat suci Al-Quran termasuk takwa. Semakin banyak kita beramal soleh, beramal taat kepada Allah, semakin banyak pundi-pundi pahala kelak akan memberatkan amal timbangan kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Sebab bahwa wis mati ku dikubur pragat duduk, melainkan ada kehidupan lagi. Orang berada di alam kubur itu dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Duduk kayak ayam, duduk kayak pintik, wis mati ya wis baik. Tapi manusia ketika masuk ke alam kubur, malaikat datang, man rabbuk wa man nabiyyuk. Ditanya, siapa Tuhanmu? Ya kalau di dunia nggak pernah sholat, di dunia nggak pernah ngaji, di dunia tidak ada amal kebaikan, tidak ada amal soleh, maka mulutnya terkunci. Dia tidak mampu menjawab Allahu Rabbi. Lima. Sebab apa? Nggak punya iman. Ada iman tapi tipis, kena angin kabur. Ya, iman si anak. Agama si Islam, syahadat ya pernah, tapi tipis imannya, kena angin kabur. Ya gawe dosa, gawe maksiat terus-terusan hobinya. Justru dosanya yang banyak, maksiatnya yang lebih berat. Naudzubillah ini. Nah, dengan kita menambah takwa kepada Allah, dengan majelis ilmu, dengan baca Quran, dengan amal-amal soleh, maka insya Allah kita di alam kubur, setelah alam kubur, kita semua membawa bekal yang terbaik, bekal yang terindah, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, sehingga semangat terus ngajinya. Apa maning wis sepuh ya, harapan apa sih ditonggoni? Iya, semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kalau nggak punya persiapan sengsara. Kita saja mau bepergian ke Jakarta, ke Surabaya, nggak bawa bekal, ya sengsara. Ya tak beli. Jalan-jalan di Pemalang, gawa samu beli orang duwe samu. Lain mah ya? Iya, sejeng minum, tuku eskin, plongo, iya. Nahan haus, nahan lapar, pengen jaluk isi, pengen utang dikit wirang. Sengsara. Ini masih di dunia, masih sehari dua hari. Kalau sudah masuk alam kubur, enggak ada bekal yang dibawa. Sholat enggak, puasa enggak, duduk di majelis ilmu enggak, baca Quran apa maning,
Ya wis kuburan yang peteng urip kuning alam kubur bakal sengsara. Naudzubillah min. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umurnya oleh Allah. Mudah-mudahan kelak kuburan kita diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita bersama-sama belajar sampailah pada al-maqalatul khamisah wal 'ishrun. Perkataan yang ke-25. Ruwiya annahu alaihi salatu wassalam, diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja data yaumin ila ashabihi. Rasulullah keluar pada suatu hari menemui sahabat-sahabatnya. Faqala, dan Rasulullah bertanya, kaifa asbahtum, wahai sahabat-sahabatku, bagaimana keadaan kalian di pagi hari ini? Kaifa asbahtum, bagaimana keadaan kalian di waktu pagi? Aina khaltum fi waqti shalah. Faqalu, maka para sahabat menjawab, asbahna, kami semua di waktu pagi hari ini mu'minina billah, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawabannya kudu alhamdulillah waras. Ya, ditakoni bagaimana keadaanmu? Waras. Ya, maka alhamdulillah waras, sehat masih mending. Ya, masih mending. Jawabannya dengan bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah masih dibaringi sehat, dibaringi waras. Beras masih pirang-pirang, duit masih lobar-laber. Alhamdulillah. Ini kelasnya sahabat ini. Yang iman para sahabat dengan iman kita, wah, nggak usah diukur. Bahkan gak pantas kita semua untuk mengukur keimanan kita dengan mereka para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iman mereka jauh lebih unggul. Bahkan sahabat Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, beliau pernah mengatakan, lau kushifal ghita mazdadtu imana. Jikalau penutup itu dibuka oleh Allah, jikalau hijab tersebut dibuka oleh Allah, sehingga beliau bisa melihat keadaan alam kubur, bisa melihat keadaan surga, bisa melihat keadaan neraka, bisa melihat apapun yang orang lain tidak bisa melihat. Artinya melihat kebesaran-kebesaran Allah yang gaib-gaib bisa dilihat oleh beliau. Mazdatu imana, maka niscaya itu semua tidak akan bisa menambah iman Sayyiduna Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, kalau iman kita kan munggah budur. Ya, munggah setitik kudune akeh. Ya, munggah setitik kudune akeh. Repot ta beli? Repot ki urusane kok ning akhirat. Jadi masih mending munggah akeh, kudune setitik. Kok munggah maning akeh, maning kudune setitik. Nah, pun mending pun kok. Ya hebat tarane. Ya, tambah baik, tambah soleh, tambah iman, tambah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai gara-gara iman manusia ini naik turun, kemudian banyak turunnya. Akeh melorot deh. Naudzubillahi min. Iya, iman manusia ini naik turun, kadang naik, kadang turun. Tapi usahakan banyak naiknya daripada turun. Amin ya rabbal alamin. Ini kata Imam Al-Haddad, bagaimana caranya menambah keimanan? Ya ini dengan memperbanyak amal soleh, dengan memperbanyak amal taat, maka niscaya iman akan semakin kuat, semakin bertambah.
ulah sampean unggal dina dodok ning majelis ilmu, maka insyaallah iman ulah sampean nambah. Ya, terus naik. Ulah sampean salat berjamaah, imane nambah. Ulah sampean maca Quran, imane nambah. Tapi ketika membicarakan aib orang lain, melorot maning. Ya, ketika berbohong, mudun maning. Ketika melakukan kemaksiatan, kesalahan, mudun maning. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ketika kita ingat bahwasanya kita telah melakukan kebaikan, syukurlah kepada Allah. Dan ketika kita ingat kita ini melakukan kesalahan, fastaghfirillah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini imannya para sahabat ini. Ketika ditanya oleh Nabi Muhammad, bagaimana keadaan kalian di waktu pagi ini, maka dijawab oleh para sahabat, mu'minina billah, kami semua dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemaning akhir zaman, Nabi Muhammad menggambarkan orang-orang yang hidup di akhir zaman ini. Kata Nabi, badiru bil amal, kalian ini wahai umatku yang hidup di akhir zaman, badiru bil amal, cepat-cepatlah kalian melakukan amal kebaikan, jangan nunggu nanti. Aja nonggoni engko ko bailah bako wis tua ko bate kaya buru-buru ka mati kapan. Yang ko bailah sembayange, ko bailah sedekahe, engko bailah melu pengajiane, kaya wis beru besok apa yang terjadi. Nah ya, maka engkau atau apa itu bahasa Indonesianya nanti, ya itu datangnya dari setan. Kalau ada bisikan ingin melakukan kebaikan, maka badir, bergegas, bercepat-cepatlah aja nonggone engkau. Mumpung lagi duit niat bagi-bagi yatim piatu, mumpung lagi duit niat nyumbang apa gini majelis ya. Nyumbang majelis aja nonggoni engkau, mumpung lagi anak duit dimek duitnya dinekaken. Ya. Tapi bedanya nonggoni engkau baiklah duit kimbang anggo sejene baik dikit, nyumbang majelis mangko baik gampang, bakal ana rezeki maning. Wis saya yakin kalau sudah seperti itu dia gak akan bisa nyumbang majelis. Akhirnya duit entok tekan duit sejene maning, man ya masih ada keperluan sejene maning. Sudah nyumbang maning, oleh duit maning. Oh iya, anak-anak lagi butuh duit, bayaran SPP lah, bayar jajan lah. Ake kang gue ku maning bayaran. Wis bakal engko iku bisikan setan. Mulane pedate duwe niat kebaikan, maka badir. Ya, asri'u, cepat-cepat untuk kita melakukan amal kebaikan. Kata Nabi, badiru bil amal, cepat-cepatlah kalian melakukan amal kebaikan, amal soleh. Kito'an fitanan ka kito'in lailil mudlim. Karena akhir zaman ini penuh dengan fitnah. Ya, fitnah digambarkan yang lumayan berat. Seperti potongan-potongan malam gelap gulita. Ya belikaton di salah di bener. Belikaton mana yang hak mana yang batil. Abu-abu. Ya abu-abu enggak jelas. Yusbihu rajul mu'minan wa yumsi kafiron. Di pagi hari manusia ini iman kepada Allah. Tapi bisa jadi di sore hari imannya keluar. Dia sudah menjadi orang kafir tanpa dirasa, tanpa disengaja. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Di sore hari dia beriman kepada Allah, bisa jadi besok pagi hari sudah keluar imannya menjadi kafir. Apa sebab? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Salah satu sebabnya adalah banyak di antara umat Nabi Muhammad
yang menjual belikan agamanya dengan sedikit dunia, wanita, ya. Ini bisa diatur, yang tadinya halal jadi haram, yang tadinya haram jadi bisa diatur. Yang penting wanita, maka wis cocok regane tadi. Ya, ini orang yang menjual agama dengan kepentingan dunia. Itu pagi hari iman, sore hari keluar imannya. Sore hari iman, pagi hari keluarnya iman. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kata Nabi, kalau sudah punya niat baik, maka cepat-cepat lakukan sebelum tergoda oleh bisikan setan. Faqala sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, wa ma alamatu imanikum, dan apa tanda-tanda iman kalian kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa tanda atau apa bukti iman kalian kepada Allah? Qalu, maka para sahabat menjawab, nasbiru 'alal bala, kami semua bersabar menghadapi bala, menghadapi bencana, menghadapi musibah. Ini tanda iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, harus bisa bersabar ketika dia mendapat musibah. Dipailara ning Gusti Allah, 3 dina, 4 dina, 5 dina, sabar tak beli. Baka sabar alhamdulillah. Baka daw seminggu dipailara wis nyewot-nyewot bae beli karuan, ya berarti beli sabar wong ki. Imannya diragukan. Ada imannya. Iman ada, akan tetapi enggak kuat. Ya, apa buktinya? Orangnya cepat marah, orangnya nggak bisa bersabar, nggak bisa bersabar. Nah, jadi sabar itu tanda iman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada manusia yang selalu dalam keadaan senang, langka. Yo Kanjeng Nabi bae akeh beli akeh, ya tak beli. Kanjeng Nabi kok ketika dakwah menyebarkan la ilaha illallah, ya diserawati pernah, ya dicengi pernah, arep dipateni pernah, ya diboikot pernah. Ini Kanjeng Nabi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemaning kula sampean sing unggal dina tidak lepas dari salah dan dosa. Ya. Maka tidak ada jalan keluar yang baik bagi orang yang terkena musibah kecuali sabar. Mulane pedante tekaning Habib sapa, tekaning Ustaz sapa, tekaning Kiai sapa, kemudian orang tersebut mengadu, mengeluh tentang musibah, tentang sesuatu yang dia benci, maka salah satu jalan keluarnya, kata Kiai, kata ulama, kata Ustaz, sabar. Justru bisa jadi di balik musibah Allah akan menyiapkan nikmat yang begitu besar. Amin ya rabbal alamin. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabballahu 'abdan." Apabila Allah taala mencintai hambanya, ibtalah, Allah akan memberikan kepada hamba tersebut apa? Ujian dan musibah. Kuat tak beli, sabar tak beli. Kalau dia sabar, maka dia akan menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wis kula sampeyan diparingi lara, ya sabar. Sabar. Bari donga, bari ikhtiar, berobat mana mene, tapi jangan sampai kehilangan kesabaran. Loh, sabar kan ada batasnya. Kata siapa? Kata siapa? Allah. Enggak ada, sabar itu enggak ada batasnya. Cuman manusianya yang sudah enggak
nggak mampu lagi untuk bersabar. Iya, manusia ini sing beli kuat. Ya, tapi sing kuat, ya sabar itu gak ada batasnya. Ya, Nabi Muhammad diserawati, dikepruki, ya diapamaning sampai bercucuran darah. Malaikat langsung sing kudun. Ya, iki manusia iki pada delok-delok enake dipriwekaken. Gunung kanpe tetap palangaken jari malaikat. Ya aja jari Nabi Muhammad. Oh, saking apa deh? Saking sabar. Nabi Muhammad paham betul di balik musibah itu ada kenikmatan yang begitu besar. Di balik musibah tersebut berarti orang tersebut akan dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Diidui yang menang baik. Ayah, diidui beli sekali, rong kali, telung kali berturut-turut unggal dina. Coba lah mau ibu-ibu diidui gelem tak beli bu? Diidui gelem. Kira-kira lamun anak bocah sini idui ibu-ibu gak beli ben. Wah, wis apa delenge? Deleng watu serawat bari watu. Iya, deleng coet balang ana coete. Blok-blok bocah. Nabi Muhammad 3 hari berturut-turut sabarnya bukan main. Alhamdulillah ini. Jadi belajarlah menjadi orang-orang yang bersabar. Ketika kita semua mendapatkan sesuatu yang kita nggak suka, mendapatkan musibah, semua pasti akan mendapatkan musibah. Ya, akan tetapi orang yang beda-beda. Ada yang mampu menghadapi musibah, ada yang tidak mampu menghadapi musibah. Ya, akan tetapi kalau kita bandingkan banyakkan mana musibah daripada nikmat, ya jelas banyakkan nikmat Allah berikan kepada kita. Nikmat itu kalau dihitung-hitung, wah harus beli hitungan. Ya, jikalau lautan jadi tinta, pohon jadi pena untuk menghitung nikmat, maka nikmatnya itu belum selesai dicatat, lautannya sudah kering, habis tintanya. Nikmatnya belum selesai dicatat, pohon-pohonnya sudah habis sudah. Ya, sedangkan nikmat Allah masih banyak yang belum tercatat. Cuma kan umat manusia ranega. Apa mana umatnya kanjeng Nabi akhir belerei kadang-kadang. Nah ya, tapi alhamdulillah dua Nabi sing paling hebat. Alhamdulillah. Nah ya, asal kita mau istighfar kepada Allah, maka Allah mau mengampuni dosa dan salah kita. Amin ya rabbal. Nah, itu yang pertama, sabar. Karena sabar merupakan tanda iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nashkuru 'ala roho, dan kami semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai macam nikmat, berbagai macam kelapangan, berbagai macam kemudahan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur juga termasuk tanda iman kepada Allah. Orang bersyukur macam-macam. Ya, dikatakan syukur itu ada dua. Pertama, orang bersyukur terhadap nikmat. Oleh duit dadakan 3 juta. Ya, alhamdulillah. Kenapa bersyukur? Ya, oleh duit dadakan. Ya, sehingga syukurnya terhadap apa? Terhadap materi, terhadap benda. Ya, bukan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, ada kalanya manusia ini syukurnya kepada Allah, bukan kepada materi. Ya, dapat rezeki hari ini banyak, alhamdulillah, Allah masih memberikan rezeki. Besok nggak dapat, alhamdulillah, masih banyak nikmat-nikmat yang lainnya yang Allah berikan kepada kita. Ya, sehingga syukurnya kepada Allah. Duit ya angger, alhamdulillah. Orang duit ya angger, alhamdulillah. Ya, sehingga dalam keadaan apapun, enak, belenak, ya tetap tenang. Ya, karena yang dilihat Allah, bukan materi.
Tapi kalau yang dilihat materi, ya wis akeh glendenge daripada syukure. Dagangannya laris, alhamdulillah. Dinakin dagangannya laris. Giliran dagangannya sepi, layani durung burung-burung layan, burung-burung layan di sini. Iya, iki lamun baik, udut baik kita sebungkus, kopi tok telung gelas, tekor wis. Nah, kenapa? Karena yang dilihat materi. Jadi syukur ning Gusti Allah bakal lagi enak baik. Gini lagi blenak kalian. Sing anak glendang. Nah, jadi yang hebat yang mana? Yang hebat itu yang kedua, kita bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Adapun materi enggak usah dilihat. Ya arepan ake, arepan titik, arepan amsong, arepan beli ngelayani. Ya wis terserah Gusti Allah. Toh masih banyak nikmat-nikmat yang lainnya yang Allah berikan kepada kita. Masih diparingi waras, sehat, alhamdulillah. Coba diparingi penyakit, ya manji rumah sakit, tunggal dinane bayar, obatnya bayar. Ya ngerepotaken keluarga, ngerepotaken tangga, ngerepotaken wong sejen. Iya tak boleh? Nah iya, larang. Dan masih banyak nikmat-nikmat yang lainnya. Nah, sehingga kalau kita bersyukur kepada Allah, ya syukur kepada Allahnya. Jangan lihat materi. Ya kalau lihat materi, ya bisa jadi akeh glendenge daripada syukur ning Gusti Allah. Wadarqa bil qada. Dan yang ketiga tanda iman adalah narqa bil qada. Ridho, rela terhadap pembagian terhadap apa-apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-hukmu lillahi fi a'yanil mawjudat ala ma hiya alaihi min al-ahwal fil azal ila al-abad. Ya, gimana yang terjadi, apapun yang terjadi, ya itu sudah. Yang penting kita ini usaha saja. Ya, bakal jeruk ini masalah oyek berbis. Ya, masalah oyek al harokah barokah. Insya Allah dengan bergerak akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wis esuk metu luru apa? Yang luru rezeki. Nah ya, luru rezeki sing halal, rezeki sing berkah, jemput rezeki sing halal sing berkah. Wis asal metu, asal oyek. Ya, insya Allah nanti akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketiga ridho, rela. Ya, rela terhadap pembagian, terhadap apa yang telah ditentukan oleh Allah. Nikmat alhamdulillah, hatinya senang, hatinya tenang. Ya begitu pula orang yang ridho itu apa? Ketika enak hatinya tetap tenang, ketika enggak enak juga tetap tenang. Itu namanya ridho. Namanya ridho, rela. Maka wis seneng bari siapa misalnya, bari ustad senengnya beli kejagan, ada dia pakaken beda ya masih angger seneng. Misalnya mungkin ya seneng bari ustad selamat. Ya, anak beli sih seneng bari ustad selamat gitu. Apa ya? Senengnya beli kejagan, waduh. Senengnya beli kejagan. Ya senengnya beli kejagan. Otomatis bakal senengnya ya beli kejagan, arep dia pakaken bae ning Ustaz Slamet angger seneng. Angger ridho. Ya, dikongkon nurut, ya. Dipai jambur apa maning. Alhamdulillah. Tiba-tiba diserampang. Ning Ustaz Slamet gitu. Diserampang, teka serampang. Ya, sugi kita kamaning digebuki. Sugi kita kamaning diserampang maning. Wah, kayak ini nunggar di nama penyok ya. Ya. Peda tim Melayu, ya berarti senengnya. Iya, senengnya bobat. Ya senengnya bobat. Yang tampakannya Ustaz ku berkah. Ya anak sing ditampok langsung sugihan. Amin. Amin ya robbal alamin. Lara silara, tapi engkau ini berkah. Ayo rezeki ini gampang, awak sehat.
Ridho ya seperti itu, enak, blenak ya kudu diterima. Ya, itu namanya ridho. Aja giliran lagi enak baik terima, lagi blenak orang terima. Ya. Maka di antara amaliyah kalau kita ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, kata Imamul Haddad, ya sebagaimana dalam salah satu kitabnya beliau menukil hadis Nabi, orang yang membaca amalan tersebut pagi 3 kali, sore 3 kali, maka dia akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa bacaannya? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Pagi 3 kali, sore 3 kali, maka niscaya dia akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu. Wong bakal wis oleh ridhone Gusti Allah enak dunia sampai akhirat. Ya duniane seneng, akhiratnya seneng. Amin ya rabbal alamin. Ya jadi tanda iman 3. Yang pertama apa yang pertama tadi? Yang pertama sabar, nasbiru alal bala. Yang kedua nashkur alal roho, bersyukur kepada Allah. Dan yang ketiga nardha bil qada, menerima terhadap pembagian Allah Subhanahu wa taala. Faqala alaihi salatu wassalam antumul mu'minuna haqqan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah mendengar jawaban dari para sahabatnya, beliau mengatakan antumul mu'minuna haqqa. Kalian semua wahai sahabat-sahabatku adalah orang-orang yang benar-benar iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, iman itu seperti itu. Jangan sampai kita mengaku iman tapi nggak mampu untuk bersabar. Ya seakan-akan darah tinggi, baik emosi, baik ngamuk-ngamuk, baik siapa baik diamuki. Ada mau kayak apa? Langka. Alhamdulillah. Nah, ya. Karena iman yang mantap, iman yang sempurna yaitu ya dia harus mampu bersabar. Yang kedua juga mampu bersyukur, dan yang ketiga menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Antumul mu'mininu haqqa wa rabbil Ka'bah. Kalian semua benar-benar iman ya secara benar, secara betul. Imanan mutabiqan lil waqi. Ya sesuai apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rabbil Ka'bati al-waw lil qasam. Lil qasam itu wawunya untuk sumpah. Artinya Nabi Muhammad menguatkan ya atas jawaban-jawaban yang betul itu, demi Allah kalian semua itu benar-benar iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Nah, jadi kita tidak usah meragukan iman para sahabat. Apalagi ada orang yang tidak suka sama sahabat, ada yang sampai mencaci maki sahabat anak tabligh. Nah, kalau ada kita jumpai orang tersebut gak usah diikuti, ya buang jauh-jauh. Sudah, jangan bergaul dengan orang tersebut, jangan diikuti ajarannya. Ya, karena berbeda jauh ajarannya dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, ashabikan nujum, sahabat-sahabatku seperti bintang. Bi'ayyihim ihtadaitum. Dengan sahabat manapun kalian berpegang teguh, maka niscaya akan mendapat petunjuk, mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah itu
kita dituntut untuk mencintai, menghormati, memuliakan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pengajiannya sampai jam berapa lagi? Ulas. Wis kin singuman rumahan. Jam rolas. Insya Allah. Ya salah jebarlen baik. Repote bubar lah. Kis jadi repoti. Ustaz selamat mah berat-berat sejam rong jam orang. Paham nih kene nih Ustaz kamu mah apa jangan tumpuk lales. Repot urusan. Qala ba'dul 'arifin as-sabru salasu maqamat. Berkata sebagian orang-orang arif, orang-orang yang arif, sabar itu ada 3 derajat. Tarku syakwa wa hiya darajatut tabi'in. Meninggalkan apa syakwa ini? Ngeluh. Artinya dia tidak pernah mengeluh. Harapan enak, harapan belenak, seneng bae artinya. Ya, harapan nikmat, harapan musibah, alhamdulillah. Wah, ini tingkatan hebat ini. Ya. Tarku syakwa wahya darajatut tabi'in. Ini adalah derajatnya para tabi'in. Para tabi'in itu ya bisa jadi hidupnya sejaman dengan Nabi Muhammad. Tapi bedanya dengan sahabat, kalau sahabat itu melihat Nabi Muhammad secara langsung walaupun sejenak, iman sampai meninggal dunia dalam keadaan iman, itu namanya sahabat. Tapi kalau tidak pernah melihat wajah Nabi, walaupun satu zaman hidupnya, tapi belok deleng kanjeng Nabi, nah ini namanya tabi'in. Di antaranya siapa? Ada pembesar tabi'in itu dikenal oleh penduduk langit. Nah, Uwais Al-Qarni. Kemudian Al-Imam Hasan Basri. Ya, Uwais Al-Qarni, wah derajatnya tinggi. Dikenal sama penduduk langit, malaikat-malaikat kenal. Ya, bahkan pula sampean kan si kenal paling malaikat Israil. Malaikat sejenis mah ya mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan malaikat penyebar rahmat yang kenal. Ya, amin ya rabbal. Aja malaikat Israil bae. Wasal ya, termasuk tabi'in. Ya, beliau mendapatkan derajat yang tinggi gara-gara apa? Gara-gara tunduk patuh khidmat, berbakti kepada orang tua. Ini penyakit santri akhir zaman, kadang-kadang bari ustad, bari kiai, bari habib, salamane bolak-balik. Iya tak boleh. Tapi bari wong tua biasa tuh salaman. Nah, kini salah tak benar? Salah ini harus diluruskan. Ya, jangan sampai kesalahan ini terus didiamkan. Salah. Orang tua itu ya walinya kita sebagai anak. Orang tua itu kunci. Ya, kalau kita ingin bahagia, bahagiakan orang tua. Kalau kita ingin terhormat, hormati orang tua. Aja sampai bari habib, bolak-balik, bari wong tua dewek, buru-buru salaman dikongkon beli nurut. Ya, nang toko akan bawang padikit gah. Nanggung lagi main Mobile Legend. Ya, bakal ditinggal mulai nabrak. Repot gitu. Ya. Jadi dahulukan, ya, hormati orang tua kita. Ya, karena itu jimat. Ya, jimat. Kalau habib banyak, ya ini kene habib di bermain kota apa maning. Tapi orang tua harus boleh pilih dicoba. Ayo. Ya, yang ada di rumah saja sudah ayah, ibu. Ya, kecuali kawin maning. Ya, kalau ustadz banyak, Ustadz Slamet, Ustadz Muslimin dan lainnya, habib banyak. Ya, tapi orang tua ya itu satu. Ya, jadi hormati orang tua terlebih dahulu. Jangan sampai kita muter-muter menghabiskan tenaga, menghabiskan biaya, menghabiskan uang,
tapi sama orang tua kita nggak tunduk, nggak hormat, nggak patuh, ya celaka. Naudzubillahi min dzalik. Itu penyakit akhir zaman seperti itu. Nah, derajatnya para tabi'in. Para tabi'in itu ya tarku syakwa. Mereka gak pernah mengeluh, harapan enak, harapan enak, wis senang bae. Alhamdulillah. Waridho bil makdur, dan ridho rela terhadap pembagian yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya darajatuz zahidin. Itu adalah derajatnya orang-orang yang zuhud. Ya, zuhud itu dikenal orang yang gak cinta sama dunia. Bukan berarti pakaiannya compang-camping, blepot. Ya, zuhud ya, orang senang dunia. Ya, HP beli dua, misalkan mobil beli dua, uripe belenak, zuhud. Ada orang yang zuhud, kaya raya ya ada. Ya. Tapi dia zuhud ada. Bagaimana caranya? Hartanya yang banyak itu cuman di mana? Di saku, di kantong baik, orang sampai mancing orang sampai mancing hati. Ya, kula sampean dari wong sugi oli beli oli. Ya, si penting kekayaannya jangan sampai masuk ke dalam hati, wis cukup ning saku, ning tangan. Ya, jadi pedante anak apa-apa bari urusan dunia ku beli kaget. Orang kaget. Jangan salah. Berapa banyak orang yang stres gara-gara apa? Urusan dunianya ambruk. Ya, kenapa? Karena orang tersebut memasukkan dunianya di dalam hati, kaget akhirnya. Bisnis bangkrut, wah wis. Ya, termasuk si nyalek-nyalek kan? Ya, pirang-pirang biaya orang. Pirang-pirang duit, beli dadi stres, rumah sakit kebok jaga mau stres. Ya, kenapa? Ya itu, karena tujuan mereka ya duniawi, berjuang dengan duniawi, ya. Habisnya berapa nanti kalau sudah jadi harus lebih dari itu. Ya, dunia terus urusannya sampai harapan turu dunia, kami turu dunia, masuk ke dalam hati, giliran ambruk, giliran kalah, stres. Tapi kalau dunianya cuma di tangan, di saku, di laci, gak masuk ke dalam hati, harapan nambah, alhamdulillah, harapan berkurang, alhamdulillah, beli ngaruh, beli goyang. Orang goyang. Ya ada. Said Maliki itu ya zuhud. Hotelnya banyak, santrinya banyak, ya hartanya banyak, malah santri dibayar. Ya, dikasih pakaian, kasih makan gratis. Ya, dunianya nggak masuk ke dalam hati, saku beres. Ya, nah, kalau kayaknya seperti itu manfaat untuk umat Islam, akan bermanfaat untuk dirinya di dunia sampai di akhirat. Ya, jadi kedati di wong sugi yang kaya konon. Kedati orang kaya konon wis masih mending aja di wong sugi. Ya, dari wong sugi mending wis aja. Ya. Dari wong sugi mending wis aja. Jadi pedati dari wong sugi si kira-kira khair, kira-kira baik, kira-kira dermawan. Amin ya rabbal alamin. Tapi sugi mending wis aja baik. Sebab wong sugi ku mancing surganya suwe. Iya suwe mancing surganya. Nabi Sulaiman itu kaya, punya istana, dikatakan nabi yang terakhir masuk surga di antara nabi-nabi yang lainnya. Ya, dikatakan orang yang kaya itu masuk surganya belakangan. Wong sing uripe biasa, uripe sederhana, wis lagi enak-enak ning surga. Selama 500 tahun daun wong sugi mancing surga. Iya beneran. Jadi masih penting bahkan dari wong sugi ku sing baik, sing loman, sing awean terus di bapak. Tapi pedante dari wong sugi medit aja wis. Masih penting urip sederhana. Repot. Ya mancing surgane suwe. Ya. Jadi mudah-mudahan kula sampeyan dari wong sugi ya kira-kira dermawan. Amin. Amin ya rabbal alamin.
Wal mahabbah lil ibtila wa hiya darajatus siddiqin. Wal mahabbah dan cinta lil ibtila ketika mendapatkan musibah. Nah, ini diuji tapi senang. Ya, dipai musibah tapi senang. Dipai lara, alhamdulillah, lagi dipai nikmat, padahal dipai lara. Nah, derajatnya siapa seperti ini? Siddiqin. Ya, derajatnya para siddiqin. Ya, orang-orang yang benar iman Islamnya. Wa fil hadis ubudillaha ala ridha. Di dalam hadis, ibadahlah kalian kepada Allah mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mengharapkan selain daripada Allah. Apa maning ngarep-ngarep dipuji wong sejen wis beli manfaat kudu ning akhirat. Ya, giliran jaluk pahala di Allah pahalane. Ya lagi ibadah kan. Ya lama pahalanya. Sebab apa? Kamu ini ibadah bukan mengharapkan pahala, bukan mengharapkan ridha Allah, tapi ingin dipuji oleh orang lain. Nah, itu kan kamu sudah dapatkan ketika di dunia. Kamu sudah dipuji, sudah disanjung-sanjung, wis diombrong, kan wis oleh di dunia. Maka di akhirat sudah enggak ada pahala. Nauzubillahi min. Nah, makanya semata-mata karena Allah Subhanahu. Fa illam tastati fa bis sabri ala ma takrahu khairun katsir. Kalau tidak bisa beribadah hanya mendapatkan ridha Allah, maka sabarlah. Ya, di dalam kesabaran atas sesuatu yang kita tidak suka itu mendapatkan pahala yang begitu banyak. Ibadah kepada Allah semata-mata karena ridha Allah. Ya gampang-gampang sulit karena manusiawi. Anak baik pengen dipuji, ya dibisiki di setan, dirayu di setan, ujub, beria, kadang-kadang sombong. Nah, sehingga sulit. Ya, ibadah kita semata-mata itu karena ridha Allah itu sulit. Nah, sehingga kalau sulit, kalau nggak mampu, masih ada jalan yang lain. Apa itu? Sabar. Ya, ala sabri ala matakrah. Sabar ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, caranya supaya bisa bersabar ketika diuji itu seperti apa? Ya bayangkan nikmat-nikmat setelah ujian. Orang dikasih sakit, dikasih ujian itu enaknya apa? Dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu. Iya. Telung dina larangnya lumayan, telung dina kok dosanya berguguran. Si mau kebok orang, lamun di kilo mana sekintal, ya berguguran sekali setengah kintal. Alhamdulillah. Mau enaknya pun, ya, di balik ujian itu. Bisa jadi setelah diuji nanti derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga dengan cara seperti itu insya Allah kita mampu bersabar. Ya, bismillah walhamdulillah al khairu wa syarru bimasyiatillah. Dengan menyebut asma Allah, dengan bersyukur kepada Allah, al khairu wa syarr, yang baik ataupun yang buruk enggak akan terjadi kecuali kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya udah, yang kita lihat, yang kita pandang, yang kita ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sing upai nikmat Allah, alhamdulillah. Sing upai lara Gusti Allah, alhamdulillah. Wal maqalatu salisa wal 20, dan maqalah yang ke-26, auhallahu ta'ala ila ba'dil anbiya. Allah Ta'ala mewahyukan kepada sebagian para nabi alaihi salam, man laqiyani bil mauti wa huwa yuhibbuni adkhaltuhu jannati ma'as sabiqin. Allah Ta'ala mewahyukan kepada sebagian para nabi. Ini artinya wahyu Allah, artinya ucapan Allah. Apa kata Allah? Man laqiyani, barang siapa yang berjumpa denganku, bil maut, dengan sebab kematian. Orang sudah mati
maka semuanya akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, akan berhadapan dengan Allah. Orang yang berjumpa denganku setelah mati wa huwa yuhibbuni, sedangkan dia dalam keadaan mencintaiku, mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Mati ini lagi dalam keadaan seneng ning Gusti. Pengen boleh? Ya kayak segini, kula sampean berarti lagi seneng ning Gusti. Bagian mati. Mau dikit. Ya. Mau dikit. Alasannya durung siap. Alasannya bekale durung kebek. Angger bae salate males, ngaji males. Ada utangnya, Bu. Iya. Alasannya utangnya masih akeh. Angger bae duit bikin bayar. Lakuan. Nah, jadi kata Allah, barang siapa yang menghadap kepadaku dalam keadaan dia senang kepadaku, senang kepada Allah, adkhaltuhu jannati, maka orang tersebut akan aku masukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kuda sampean lagi duduk di pengajian majelis seperti ini, ya berarti kuda sampean lagi senang nih Gusti Allah. Salat, ya berarti kuda sampean lagi senang nih Gusti Allah. Duwe rezeki bagi-bagi, ya berarti lagi senang nih Gusti Allah. Ana waktu luang wirid, tak baca salawat, tak baca istighfar, ya berarti lagi senang nih Gusti. Tiba-tiba lagi enak-enak wirid, datang malaikat Israel mencabut nyawa. Wah, berarti matinya bagus tuh. Matinya bagus. Lagi enak-enak dodok ning majelis ilmu, disangka dia turu, dibuka-buka ditangi-tangi. Amblas. Nah, berarti matinya bagus apa lesa? Bagus. Bagus. Lagi seneng-senengnya ning Gusti Allah. Nah, maka apa kata Allah? Adkhaltuhu jannati, aku akan masukkan orang tersebut ke dalam surgaku, surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man laqiyani bil maut wa huwa yakhafu adabi ajnabtuhu nari. Lalu yang kedua, barang siapa yang menjumpaiku, barang siapa yang berjumpa dengan Allah, wa huwa yakhafuni, dia dalam keadaan takut atas siksa Allah Subhanahu wa ta'ala, ajnabtuhu nari, maka aku akan jauhkan orang tersebut dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Matine lagi wedi ning Gusti Allah. Misalkan ada orang ngajak berbuat maksiat, mong-mongan. Kenapa sih mong siraku gawe dosa? Ya wedi bukan disiksa ning Gusti Allah kok ning akhirat tiba-tiba mati. Maka matine bagus. Ya, orang tersebut akan dijauhkan dari neraka. Kalau sudah dijauhkan dari neraka, maka insya Allah dimasukkan ke dalam surga. Wa man laqiyani bil maut wa huwa yastahyi minni, dan barang siapa yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sedangkan dia dalam keadaan malu kepada Allah, ansaitul hafadhah dzunubahu, maka orang yang matinya dalam keadaan malu kepada Allah, ya malu itu sebagian dari iman. Al-haya'u minal iman. Malu termasuk bagian dari iman. Malu yang seperti apa? Harapan nyolong, malu izin. Harapan beli sholat, izin. Harapan ngomongi wong sejen, izin. Harapan apa mari? Mabuk-mabukan, main judi, izin. Ya malu. Maka malunya itu termasuk iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba mati dia. Ya, maka Allah Ta'ala mengatakan ansaitul hafadhah, aku akan melupakan orang tersebut. Al-hafadhah al-malaika alladzina katabu a'malahum
dzunubahu fadlan minallahi ta'ala. Artinya Allah akan perintahkan malaikat untuk melupakan amal perbuatannya ketika hidup di dunia. Kesalahannya, dosanya sudah dilupakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, ini derajatnya tinggi lagi ini. Ya, karena sudah dilupakan. Beda dengan diampuni. Ya, diampuni sama dilupakan bagus sedih. Dimaafkan dengan dilupakan bagus sedih. Dilupakan. Bagus dilupakan. Anda mau sejin gawe salah minggu lah sampean. Ya wis belah, saya maafkan. Ya. Suatu saat ya, dia akan ingat kesalahan orang tersebut. Ya, bisa keningan mani, bisa panas mani urusannya. Dendam mani. Iya, bisa dugal mani. Tapi kalau sudah dilupakan, ya, orang sudah dilupakan itu berarti sudah pasti dimaafkan boro-boro kelingan wis kelalit kabeh. Ya wong kan gawe salah, wong kan dolimi, wong kan nyakiti. Ini keutamaan orang yang mempunyai rasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malu untuk berbuat maksiat, malu untuk meninggalkan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan, tiba-tiba dia mati. Ya sudah. Maka Allah perintahkan malaikat untuk melupakan amal-amal perbuatannya. Yang dosa-dosa, yang maksiat-maksiat, yang salah-salah dilupakan oleh malaikat dan juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Ini mudah-mudahan salah kita, dosa kita dilupakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu sabi'a wal 'ishrun, dan maqalah yang ke-27. Di jam 10, Pak. Ngantuk dorong? Dorong. Walah. Ya please sih. Habis pan ngantuk dorong. Oh. Ya. Maqalah yang ke berapa tadi? 27. Wallahu a'lam bishawab. Wis, titik babu ya. Qalilun qarra khairun min katsirin farra. Sedikit tapi nempel ning ati, ya, lebih baik daripada pirang-pirang tapi barlen. Ngaji sejam, 2 jam, 3 jam, tapi lah masih nempel. Masih penting sedikit. Ya, sejam lah paling suwe. Ya, tapi nempel. Insya Allah, mudah-mudahan kula sampeyan kabeh oleh ilmu kang manfaat, ilmu yang mendorong kita semua mendapatkan ridha Allah, masuk ke dalam surga Allah, dan berkumpul kita semua kelak bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihi wa dinal husna bi hurmatihi wa binna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan doa dibacakan oleh Amisman. Sama-sama dengan doa. Ya.